Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang Kingdom Animalia. Adapun film yang akan kita bahas hari ini adalah Chordata. Jadi Chordata ini adalah film terakhir ya. Chordata merupakan film yang paling maju dibandingkan ke-8 film yang lainnya. Ciri utama dari film ini adalah yang pertama, adanya chorda dorsalis atau yang disebut juga dengan notochord ya. Notochord ini biasa juga disebut dengan tali punggung. Ini ada terutama pada fase embrio. Nah, untuk si chorda dorsalis ini berfungsi sebagai penguat atau penyokong tubuh yang fleksibel. Pada hewan-hewan tertentu, chorda dorsalis ini tetap ada dari mulai fase embrio sampai dengan fase dewasa. Tetapi pada hewan-hewan lain, chorda dorsalis hanya dijumpai pada fase embrio. Nah, kalau pada fase dewasa, chorda dorsalis ini tidak dimiliki lagi. Jadi dia berubah ya, digantikan oleh yang namanya vertebra atau tulang belakang. Untuk selanjutnya, hewan-hewan yang memiliki vertebra ini dinamakan dengan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ciri kedua adalah memiliki batang saraf dorsal ya. Nah, batang saraf dorsal ini letaknya di sebelah dari chorda dorsalis. Ini chorda dorsalis yang merah. Kemudian batang saraf dorsal ini yang berwarna hijau ini ya. Pada vertebrata, batang saraf itu dilindungi oleh vertebra atau tulang belakang tadi ya. Ujung anterior batang saraf ini akan membentuk otak. Nih, ujung anteriornya nanti akan membentuk otak. Ciri yang ketiga adalah memiliki celah insang. Ini yang warna hijau muda ini ya. Nah, pada ikan, celah insang ini akan masih ada atau terlihat hingga fase dewasa. Jadi celah insang ini sudah ada pada fase embrio, tapi kalau pada ikan, pada fase dewasanya juga celah insang ini masih tetap ada. Nah, kalau dia pada hewan reptil, aves dan mamalia, ini ketika pada fase embrio celah insangnya ada, tetapi pada fase dewasa celah insang ini tidak akan terlihat lagi. Ciri keempat, memiliki ekor di belakang anus, ini pos anal. Dan ciri kelima, memiliki sistem peredaran darah. Film Chordata ini dibagi menjadi 4 subfilum, bisa kalian lihat di sininya. Yang pertama ada subfilum Hemichordata. Di sini ada contohnya cacing laut atau akon. Kemudian ada subfilum Urochordata, ada subfilum Cephalochordata, dan ada subfilum Vertebrata. Nah, pembagian film ini berdasarkan pada letak notochordnya ya, atau sumbu tubuhnya. Untuk pembahasan kita selanjutnya akan kita pusatkan pada subfilum Vertebrata. Subfilum Vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves, dan terakhir adalah mamalia. Pisces ini merupakan vertebrata akuatik, artinya hewan yang hidup di air. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari Pisces. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas ada kepala, kemudian badan, kemudian bagian ekornya. Nah, tubuhnya ini ditutupi oleh kulit yang pada umumnya bersisik dan berlendir ya. Jadi ini ada sisik-sisiknya. Dan ini berlendir. Pisces ini bernafas dengan insang. Insang ini ditutupi oleh operkulum atau ada tutup insangnya ya. Insang ada yang mengalami perluasan yang disebut juga dengan labirin. Kemudian Pisces juga memiliki organ tambahan, ini berupa gelembung renang. Yang ini gelembung renang. Gelembung renang ini berfungsi untuk membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostasis. Sistem peredaran darah pada ikan ini sistem peredaran darahnya tertutup ya, artinya darah beredar di dalam pembuluh darah dan
sistem peredaran darah ini masuk ke sistem peredaran darah tunggal, yaitu dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali melewati jantung. Nah, ini jantungnya terdiri dari dua ruangan, ada satu ventrikel dan ada satu lagi atrium, serambi dan bilik ya. Sistem pencernaan ini lengkap ya, dimulai dari mulut, kemudian ada faring, kemudian selanjutnya ada lambung, usus, dan diakhiri dengan anus. Jadi lengkap dia. Alat ekskresi berupa ginjal, yang ini ginjal. Ikan ini memiliki rangka dalam ya, atau endoskeleton, dan rangka dalam ini tersusun dari tulang rawan, ada juga yang tersusun dari tulang keras. Untuk contoh hewan yang rangkanya tersusun dari tulang rawan misalnya ikan pari, sementara untuk yang ikan bertulang keras atau bertulang sejati ini contohnya ada ikan mas, ikan nila dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Pisces juga tergolong dia hewan yang bersifat poikilotem. Artinya ini hewan berdarah dingin atau suhu tubuh dari hewan ini dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kelas selanjutnya adalah amfibi. Untuk amfibi ini adalah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan. Mula-mula dia hidup di air tawar, kemudian selanjutnya kehidupannya akan berlanjut di darat ya. Nah, contoh dari kelompok amfibi ini ada katak, kodok, dan salamander. Amfibi ini mudah dikenali melalui kulitnya yang licin, lembut, dan lembab. Kulit yang lembab tersebut ini digunakan sebagai alat pernafasan tambahan. Ciri dari amfibi yang lainnya adalah memiliki kepala, kemudian ada bagian badan, dan ini ada juga yang memiliki ekor. Untuk yang memiliki ekor ini biasanya dari golongan salamander. Alat pernafasan ini berupa insang, kulit, dan paru-paru. Kalau insang ini biasanya digunakan pada saat si katak ini atau hewan amfibi ini masih dalam bentuk larva, jadi dia hidup di air. Untuk saat dewasa, katak atau kodok atau salamander ini akan hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru serta dibantu nanti dengan kulit. Nah, untuk amfibi ini juga tergolong ke dalam hewan poikilotem. Artinya hewan ini berdarah dingin, maksudnya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Amfibi ini memiliki sistem pencernaan lengkap, dimulai dari mulutnya, kemudian kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, usus, selanjutnya ada rektum, ini yang saling berhubungan, dan menuju ke bagian kloaka atau tempat pembuangan. Amfibi juga memiliki hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Jantung amfibi ini terdiri atas 3 ruangan ya. Ini kita lihat kemari. Nah, ruangan ini terdiri dari 1 ventrikel atau bilik dan 2 atrium atau serambi. Memiliki 2 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kalau dia kaki yang terdapat pada katak, ini biasanya kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya. Sementara untuk kodok, kaki depan yang lebih panjang daripada kaki bagian belakangnya. Reptil artinya hewan yang hidup merayap. Hampir semua reptil ini hidupnya di darat ya. Kulit tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik yang kering dan impermeable. Umumnya berkaki 4, kecuali untuk golongan ular yang kakinya mereduksi atau tidak ada sama sekali. Reptil juga termasuk hewan poikilotem, artinya hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Alat pencernaan dari reptil ini lengkap ya, sudah dimulai dari bagian mulutnya, kemudian ke esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya masuk ke lambung, ada usus halus, kemudian usus besar, ini tadi lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada bagian kloaka. Nah, untuk bagian mulutnya ini terdapat gigi dan lidah ya. Nah, pada bagian kloakanya ini merupakan celah melintang, membujur, atau membulat. Merupakan liang bersama dari 3 saluran. Jadi di kloaka ini ada saluran
pencernaan di sini juga berpusat, kemudian saluran urin di sini juga, saluran reproduksi juga di bagian kloakanya. Nah, reptil juga memiliki hati ya. Kemudian peredaran darahnya tertutup, artinya peredaran darah ini berada di dalam pembuluh darah. Dan prosesnya ini adalah ganda, artinya peredaran darah melewati jantung 2 kali. Jantungnya ini ya. Untuk jantung pada reptil ini terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Jadi ada 4 ruang ya. Bernafas dengan paru-paru. Kemudian fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh betina. Nah, umumnya reptil ini bersifat ovipar atau bertelur, tetapi ada juga yang ovovivipar, artinya bertelur dan beranak. Selanjutnya kita bahas kelas Aves. Nah, untuk Aves ini ciri utamanya adalah tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ini bulunya berasal dari epidermis dan memiliki macam-macam adaptasi untuk terbang. Aves ini contohnya ada burung, ayam, angsa, dan bebek ya atau itik. Ciri lainnya dari Aves ini tubuhnya terdiri dari bagian kepala, badan, dan bagian ekor. Kemudian mulutnya ini berparuh ya, mulutnya berparuh. Nih, paruhnya ini bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Alat pencernaannya sudah lengkap, ada dimulai dari mulut, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan diakhiri di bagian kloaka. Aves memiliki sepasang kaki untuk berjalan ya, bisa juga untuk bertengger, berenang, mencakar tanah, membenam makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Pada bagian jari kakinya ini ada yang berjumlah 2, 3, atau 4. Sementara untuk kulit di bagian bawah dan bagian jari-jarinya ini biasanya tersusun dari zat tanduk yang keras. Aves ini bersifat ovipar atau bertelur dan fertilisasi terjadi secara internal. Telurnya ini bercangkang keras ya. Aves bernafas dengan paru-paru dan dibantu juga oleh pundi-pundi udara ya atau kantung udara di sini. Kemudian untuk Aves ini tergolong ke dalam hewan homoitem, artinya suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Untuk proses peredaran darahnya ini terjadi secara ganda, artinya dalam 1 kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah akan melewati jantung 2 kali. Alat ekskresinya ini berupa ginjal. Pembahasan kita masuk di kelas terakhir vertebrata yaitu kelas mamalia. Untuk mamalia ini berasal dari bahasa Latin mamaia artinya susu. Anggotanya meliputi hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya, sedangkan pada individu jantan ini kelenjar susunya akan mengalami reduksi atau menyusut. Mamalia tergolong ke hewan homoitem, berdarah panas, artinya suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Sistem pencernaan mamalia ini sudah lengkap, dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri di anus. Untuk bagian tubuhnya, ini strukturnya terdiri dari bagian kepala, badan, dan ada bagian ekornya. Mamalia memiliki diafragma. Diafragma ini sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga bagian perut. Selanjutnya, pernafasannya dengan menggunakan paru-paru. Ini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Untuk sistem peredaran darahnya, ini dengan jantung yang terdiri dari 4 ruang ya. Ada 2 atrium atau 2 serambi kanan dan kiri, serta ada 2 ventrikel atau bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Fertilisasinya terjadi secara internal di dalam tubuh betina. Kemudian hewan ini atau mamalia ini bersifat vivipar atau beranak ya, atau melahirkan. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan ciri dari hewan vertebrata, bisa kalian perhatikan.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.